Kali ini tanpa bocah-bocah, cukup berduaan aja. Nostalgia ceritanya mah. Oh iya, yang sebelumnya kan kita pernah naik Gunung Ijen, tapi waktu itu aku nggak tahu kalau lagi hamil. Ternyata pas pulangnya hamil udah 4 minggu. Kali ini kita udah punya anak 2, tapi kita tinggalin mereka sama neneknya. Kita naik berdua aja, pacaran ceritanya kan. Iya, mumpung ada waktu makanya naiknya berdua. Kapan lagi? Mumpung kita di Banyuwangi ya kan, pinjem motor sama Mbah. Ini dia perjalanan kami di Gunung Rante. Diawali dari memasuki hutan, kawasan perhutani. Ini tuh udah ngelewatin desa terakhir, desa Licin. Sisa kita ngelewatin hutan-hutan yang nanti akhirnya sampai di pos pendakian 2 gunung, yaitu Gunung Ijen dan Gunung Ranti. Selamat menikmati. Motornya dalam kondisi fit, soalnya jalannya lumayan licin dan berkelok-kelok. Dia lelah. Alhamdulillah kita udah sampai di parkiran Meranti lagi, Gunung Ranti. Masih lurus tuh. Ini suasananya, ada yang ngecamp juga guys. Disinilah kita parkir motor. Welcome to pendakian Gunung Ranti. Gunung Ranti ini masuk di perhutani, jadi kita harus daftar online ya, pakai aplikasi perhutani gitu. Ya. Jadi kita harus daftar dulu. Dan yang bisa sinyalnya cuma di Telkomsel ya. Telkomsel bisa, Indosat nggak bisa coy. Ada di Play Store. Adanya di Play Store. Bagi Kalau yang pakai iPhone nggak bisa. di App Store nggak ada. Oh ya, ini ada tulisannya, tidak pembelian online dinyatakan pendaki ilegal. Wih, legal cuy. Android jadinya minta tolong sama Mas dibuatin nih. Kita numpang daftar di HP Masnya nih. Siapa nama temennya? Tolong di mention dulu nih di video. Mas Ucoy. Mas Ucoy. Nah ini Mas Ucoy ini udah janjian katanya nih mau kesini, janjian kita mau naik bareng. Nggak datang ternyata. Berapa nomornya Mbak? 081. Akhirnya kita nggak tahu info apa-apa. Ternyata di sini harus daftar pendakian di aplikasi perhutani. Kita nggak nyangka ya, nggak expect gitu. Ternyata tiket masuknya lumayan mahal sih, 20.000. Ya mungkin karena udah dikelola sama perhutani aja, makanya jadi untuk pemeliharaan sama pelestarian makanya bayarnya segitu. Ya lumayan lah daripada mungkin gunung-gunung yang lain. Karena memang tempatnya tuh rapi, bersih, dan fasilitas lainnya tuh bagus sih, terawat gitu. Nggak masalah sih bayar 20.000, bagus juga. Jalan aksesnya masuk di hutan tuh bagus, enak jadinya kita buat ke sana. Alhamdulillah cerah. Semalam udah hujan deras ya di rumah ya. Deres banget. Di Songgon, di Banyuwangi, Kecamatan Songgon. Tuh hujan deras. Nggak tahu di sini hujan apa nggak semalam. Panas cuy. Beta so bilang, usai sing dengar beta yang bicara. Beta suka kasih topi rimba tapi asli tar mau. Tuh sempit, malah sakit palaku nanti. Diawali dengan jalan makadam, koral-koral besar, batu-batu. Akhirnya naik gunung lagi berdua. Oh, jalur pendakian Gunung Ranti. Nah ini mulai memasuki Pintu rimba. sana ke bubuk kabin villa ya. Ini kayak di Semeru nggak sih? Iya. Semeru nih ya? Iya. Bunga lavender tipu-tipu. Bukan, apa namanya lupa aku. Ada namanya. Ilalangnya rapat juga nih. Itu gunungnya. Jadi ini start pendakian kita di titik ketinggian 1800 mdpl. Seperti di atas puncak gunung
Batur ya. Lebih. Lebih 100 meter dikit. Lumayan lebat juga ini ilalangnya. Mungkin jarang yang naik ya jalan sungai. Oke, gosong-gosong. Ya ini kan pasti sering kebakar. Kan pernah kebakar juga ini. Pastilah ilalang-ilalang ini kebakar. Kalau musim panas panjang. Makanya tanahnya hitam-hitam. Karena dulu pernah kebakar. Dan pasti sering terbakar. Banyak ilalang. Ada edelweiss 1800. Itu edelweiss lagi ya. Iya. Edelweiss. Bagus. Subur juga dia. Oh, checkpoint 1. Perjalanan baru 12 menit yang lalu. Checkpoint 1. Oh, tempatnya agak lebar. Di ketinggian 2050 di atas checkpoint 1. Istirahat dulu capek. Iyalah capek 4 bulan loh kita belum mendaki lagi kan. Kerasa banget karena kita harus penyesuaian badan. Apalagi nih gunung di ketinggian 2000 sekian gitu kan. Yang biasanya kita di kota gitu kan. Berapa sih? 100-200 meter kan. Tapi ini kita naik gunung langsung di 2000. Jadi kita harus pembiasaan diri. Makanya aku capek banget kemarin tuh asli. Jadi kayak mau pingsan rasanya. Itu harus istirahatin badan bener-bener sampai bener-bener pulih baru kita lanjut jalan. Itu aku sempet tidur sekitar 10 menit ada ya? Iya kayaknya. Nggak lihat jam aku kalau pas istirahat tuh. Lumayan sih tuh ngumpulin tenaga 10 menit tidur ya kan. Jadi kita langsung bisa jos naik itu tanpa istirahat. Paling istirahatnya cuma sekitar 3 menit 5 menit di setiap checkpoint ya. Akhirnya kita lanjut jalan. Dan itu first time aku ngerasain yang namanya capek, lelah banget. Pengen menyerah tapi udah kadung di tengah. Jas. Tapi kalau turun jauhan, ya udah naik aja dah. Nanjak terus. Checkpoint 2. Ada suara air. Setelah checkpoint 2, jalannya menanjak terus. Nggak ada bonus guys. Mulai menanjak, makin di peta semakin rapat itu garis konturnya. Ini tapi kalau misalkan musim kemarau, ini debu banget nih jalur kayak gini nih. Bikin sesak napas. Ini karena habis hujan nih. Jadi sedikit basah enak dia. Tapi kalau hujan deras jadi sungai. Sampai di pertigaan yang ada pohon bersarung kuning. Ini pertigaan ke kiri lebih landai, kanan terjal ya. Karena jalanannya terus menanjak nih. Bonusnya dikit. Terus jalannya tanah plus kerikil-kerikil pasir. Nah, jadi sepanjang jalur nih ada pipa air menuju ke bawah ke pos pendakian. Ini airnya deras banget nih, kedengaran dari suaranya. Nanjak terus guys. Ini kalau kering, wow, insyaallah debunya ini kalau kering nih. Kita coba naiki jalan yang sedikit licin. Ada cabang. Ini cabang yang tadi sebelah kanan, tembusnya ke sini. Nah itu lebih sempit lorong, ini lebih lebar, tapi licin karena ya.
Pos air. Wih. Kita kasih aja. Nah, itu licin. Pos air. Pertigaan pos air di atas. Oh, ini yang dibilang tali-tali ini ya. Licin. Nah, ini. Tembusan yang dari jalan lorong tadi menuju puncak. Tuh mata air. Tinggal dibuka aja. Mata air. Satu-satunya mata air di sini. Setelah ini nggak ada. Sudah. Masya Allah segar. Bismillah. Jadi biasanya kalau di pipa-pipa air di gunung itu, karena tekanannya tinggi, tekanan udara tinggi, jadi dibuatin lubang-lubang gini biasanya. Sama seperti di desa Songgon sana, juga di pipa-pipa warga itu ada air yang sengaja dibuat lubang. Jadi karena tekanan airnya keras, takut pipanya bocor, pecah gitu kan. Jadi di beberapa titik gitu, jarak berapa meter tuh dibuatin lubang. Fungsinya biar tekanan airnya, tekanan udara dari airnya tuh nggak bikin pecah pipa. Ini salah satunya. Dan ini bisa kita buat untuk minum. Jadi kita bisa ambil air dari sini. Sebenarnya kita nggak perlu bawa air juga bisa ya. Dia bawa. Kita tinggal ngisi aja. Tanpa disaring, tanpa dimasak. Seger loh. Udah bismillah belum? Udah. Katanya dari sini dekat. Jam 11 siang waktu Indonesia Barat, waktu Jawa. Kita melanjutkan perjalanan dari pos mata air. Istirahat cuma sampai 3 menit aja, karena perjalanan masih lumayan jauh. Di ketinggian pos mata airnya 2270 kurang lebih. Di ketinggian 2270 mdpl. Masih ada sekitar 400 meter untuk sampai puncak Gunung Rantai. Dari pos mata air tadi nggak jauh naik, kita bisa melihat pemandangan savana yang Masya Allah bagus ya. Itu kalau nggak salah Kawah Wurung yang ada di situ Bondo, yang ada di Bondowoso. Di sana tuh Gunung Ijen. Gunung Ijen. Jadi kalau mau ke Kawah Wurung dari Gunung Ijen tuh, dari pos Ijen ke sana ke arah Bondowoso, mungkin masih agak ke sana sih Kawah Wurung, tapi itu masih di kawasan Kawah Wurung savana yang Masya Allah. Gak jauh dari sini adalah pos checkpoint 3 ya. Ini dulunya mungkin ada tempat nongkrong nih, ada pondok itu, tapi dia roboh. Sampai berapa checkpoint sih ya? Hah? Udah langsung puncak gitu? Ya. Kayak pernah ke sini aja. Iya. Mungkin nggak ke video kali karena dia udah capek. Naik sedikit ke arah
puncak dari checkpoint 3. Savananya lebih terlihat jelas. Punggungan Gunung Ijen terlihat jelas. Itu pos Paltuding. Iya. Pokoknya nggak ada ampun. Tanjak terus. Nggak ada bonus guys. Tanaman apa nih? Batangnya berduri, daunnya berduri, daunnya lebar nih. Mungkin kalau kena ini gatel nih, gatel-gatel perih. Selebar, lebih lebar pada tangan. Makin ke atas makin banyak ini jelatang jumbo nih. Kalau kena nih sengkring-sengkring apa nih? Bulunya halus. Kok bulu? Ini duri nih. Durinya tuh. Kalau dari peta udah deket puncak nih. Jadi pohon-pohon tadi terakhir tuh yang kita lihat udah nggak ada pohon tinggi lagi di puncak dan melewati ilalang. Sambut dengan ada rumputan. Masya Allah, puncaknya luas juga ya. Puncak guys. Halo Mas. Ngecamp. Yoi, puncak Gunung Rantai. Jam 12.10. Tadi naik jam 9:08. Ya target 3 jam sih emang. Target tadi 3 jam naik. Lumayan lama. Cuman tadi kalau agak cepet bisa 2,5 jam ya. 4 bulan nggak naik gunung guys, sekalinya naik gunung langsung 2.600. Puncaknya yang luas. Ini sih kayaknya banyak yang ngecamp di sini nih, karena puncaknya luas. Tapi tempat camp yang paling mantep tuh di sana tuh di bawah pohon. Nggak terlalu kena angin. Bisa pakai hammock juga. Prepare buat makan siang. Oke. Nasi sama apa nih? Ayam pedas sama tahu pong. Mantap jiwa pokoknya. Pedasnya nih. Nih ya. Gas. Kurang nggak? Kuahnya. Habis. Habis. Ini ada bawang. Makanan kayak gini aja udah masya Allah. ASMR makan di gunung. Gimana rasanya? Tetap jiwa. Masya Allah. Ayam pedas, tahu pong, nasi. Terus makan di gunung. Masya Allah. Lupa beli. Iya, lupa kerupuk guys. Wih, mantap. Setelah menghabiskan waktu 1 jam istirahat, kita turun ya. Sengaja airnya emang kita habisin karena kita kan mau refill air di checkpoint 3 tuh loh. Kita mau nyobain air yang dingin, yang seger langsung dari gunung. Cukup lah. Sini aja dah. Bismillah. Ada yang naik. Wih, Masya Allah. PRS. Nih dah. Ya tuh, ambil jeruk di pinggiran jurang tuh. Berharga 1 jeruk tuh guys. Beli 2 13.500 di Indomaret.
Jangan disia-siakan. Walaupun gelundung tetap ambil. Mana coba lihat jeruknya. Seger nih. Panas-panas kan keringatan. Wih. Bantulah. Agak licin nih. Aku kepleset lah. Oke mas. Iya. Berberapa? Apa? Berberapa? Berempat. Berempat. Iya. Oke. Malam mingguan ya. Iya. Lagi. Ya, lanjut turun. Checkpoint 2. Balik lagi. Checkpoint 2. Alhamdulillah udah turun baru hujan. Oh tadi panas. Cerah. Mendung, hujan. 14.33. Bukit Teletabis. Hah? Alhamdulillah. Sampai Jakan Makadam. Bagus tinggal Makadamnya. Soalnya tahu apa? Ada villa di sana. Bobo Cabin namanya. Insya Allah kita liburan di sana. Bagi yang pengen ke sana, Kita review. Atau mungkin kita turun dari gunung terus tidurnya di situ. makasih. Dari Ijan sama Uti tidurnya di Bobo Cabin. Insya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe base camp. Lihat jamnya jam berapa ya? Jam 2.58 sampai di base camp. Jam 3 loh. Turun berarti sejam lebih. Iya. Sejam. Kok sejam? Tadi kita turunnya jam 1.42. Oh ya sejam lebih kan? Iya. Naik 3 jam, turun 1,5 jam. Turun 1,5 jam. Karena tadi di awal itu kita lari. Yang membuat sikil kocak. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan santuy. Jalan cepat sih tepatnya. Untuk terakhir kita minum air dari Gunung Rante. Ini lebih ajib nih daripada air celupan Habib nih. Karena ada effort kan, kita harus naik kan, harus mendaki. Insyaallah. Seru ya mendaki berdua, hujan-hujanan berdua. Nice. Iya kayak film India. Nice. Beda aja sih vibes-nya, tapi lebih seru sih sama bocah-bocah emang. Lebih rame, momennya lebih dapet gitu loh. Cuma emang agak sedikit rempong kalau pas hujan lebat kayak gini, apalagi perjalanan pulang. Udah Seru. capek, terus sisi lagi pakai mantel, ribet aja sedikit. Cuma ya seru kalau ngajakin mereka. Ada aja yang diceritain nanti pas sampai rumah. Iya, kadang kita butuh momen berdua biar bisa nikmatin sunyi. Tapi di lain waktu kita butuh rame biar hidup terasa penuh. Karena gunung selalu ngasih pemandangan, tapi orang-orang di perjalanan yang ngasih makna. Wes tangannya Terasi dah. terasa di Titanic nih.